Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat iman, nikmat kesempatan untuk meningkatkan iman kita, mendapatkan ilmu nafi atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang merubah sikap kita, cara berpikir kita, cara bicara, cara memutuskan sebuah masalah, cara menghadapi sebuah masalah, ilmu yang merubah keluarga kita dan semua hal yang berkaitan dengan diri ini. Khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Orang terbaik di masa jahiliyah akan menjadi orang yang terbaik ketika masuk Islam, ketika hijrah dengan syarat faquhu. Apa arti faquhu? Pakai bahasa Arab. Ya, jazakallahu. Jadi al-ilmu sara sajiyah lahu. Syukran. Ilmu itu jadi karakter. Jazakallahu khairan. Dan itu susah banget hadirin. Dan yang bicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Tapi ini amanat yang harus disampaikan. Dan kita berusaha memperbaiki diri kita pelan-pelan, satu demi satu. Dan solusinya harus duduk dengan para ulama, duduk bersama kitab-kitab para ulama. Karena disitulah keberkahan. Disitulah keberkahan. Dan itu hukum asal, sebagaimana Nabi SAW mendapatkan ilmu dari malaikat Jibril alaihissalam. Lalu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mendapatkan ilmu dengan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahalumma jarra, dan begitu seterusnya. Makanya sebagian ulama mengatakan idza rumtal uluma bighairi syaikhin dhalalta 'anis siratil mustaqim. Kalau Anda belajar ilmu tanpa guru, Anda tuh rentan tersesat dari jalan yang benar, rentan tersesat. Dengan itulah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagian ulama mengatakan waman yakun
akhidan lil ilmi an suhufin fa ilmuhu inda ahli ilmi kal adami. Kalau seseorang itu belajar mendapatkan ilmunya hanya dengan buku, gak punya guru sama sekali, fa ilmuhu inda ahli ilmi kal adami, ilmunya di mata ulama seperti tidak ada, seperti tidak ada. Bukan berarti tidak sah, tapi itu tadi rentan salah, dan disitulah keberkahan. Allah Ta'ala alam. Oleh karena itu bersyukurlah ketika kita bisa bertemu, kita bisa bersama para ulama melalui karya-karya mereka. Hadirin Allah muliakan, jaga iman kita, jaga syahadatin kita, dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Kita akan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi bersama Riyadhus Shalihin beliau. Baik, banyak. Kita masuk ke hadis Jarir bin Abdullah, hadisnya 227, dan perbedaan nomor itu biasa karena perbedaan cetakan, penerbit dan seterusnya. Tapi kita masuk ke hadis singkat, hadis Jarir bin Abdullah. Fadhil. Ahsanallahu ilaikum. Wa iyyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النووي رحمه الله تعالى: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Berkata Al-Imam Yahya bin Sharaf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh para ulama. Semoga Allah merahmati kita semua kaum muslimin. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qal, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man la yarhamin nas la yarhamuhullah, man la yarhamin nas la yarhamuhullah. Muttafaqun alaih. Yang artinya barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak menyayangi dia. Allah tidak menyayangi dia. Jadi barang siapa yang tidak menyayangi manusia, insya Allah tidak menyayangi dia. Simple, sederhana, namun syarat akan makna dan pesan. Hadirin yang Allah muliakan, hadis ini ada banyak pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya adalah ulama menjelaskan ini salah satu hadis yang menjadi tolak ukur atau salah satu item, ya mungkin item poin pada saat kita muhasabah ke diri kita. Muhasabah, sejauh mana kita disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini istidraj atau ini benar-benar kebaikan yang akan berujung dengan husnul khatimah? Apakah
misalnya kita sedang sakit, ini sakit adalah menunjukkan ketakwaan seseorang, penggugur dosa dan kebaikan, atau ini memang sebuah hukuman dan lain sebagainya. Coba lihat bagaimana kita sayang sama manusia. Man lam yarham man la yarhamin nas la yarhamhullah. Orang yang tidak sayang kepada manusia, insya Allah nggak sayang sama dia. Sekali lagi, evaluasi diri kita dengan hadis ini simple, sederhana, semua bisa hafal. Kalau masih kesulitan hafal bahasa Arabnya, pakai terjemahan. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, niscaya Allah tidak menyayangi dia. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Jadi kita bisa lihat sebenarnya ini kasih sayang atau bukan ya. Aku punya masalah, ini kasih sayang atau bukan? Atau uang kita lancar, penjualan tinggi, gaji besar, ini istidraj atau memang ini tanda sayang dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita lupa sama orang, bahkan jangan orang, keluarga kita lupa, tapi Allah bukain pintu uang di sana di sini segala macam, itu istidraj. Itu bukan karena Allah sayang sama kita. Jadi ini yang perlu kita camkan. Kita misalnya suami nggak sayang sama istri, jahat sama istri kita main tangan, terus kita zolimin, kita nggak membahagiakan istri, tapi penjualan bagus, karir oke, dan lain sebagainya. Itu jangan berpikir Allah itu artinya Allah sayang sama kita, belum tentu. Atau apa, bisnis luar biasa, tapi anak nggak disayang, anak dilupain. Tapi saya sayang sama apa teman-teman kerja saya, Ustaz. Kan kata Nabi sayang sama manusia. Loh, anak Anda bukan manusia tuh, itu anak. Kadang-kadang kita lupa baik sana sini, anak dilupain. Atau istri dilupakan. Begitu kan ibu-ibu sibuk ngurus A, ngurus B, ngurus C, anak nggak diurus. Terus dapat pencapaian, barangnya laku semua, itu bisa jadi istidraj, hadirin. Diulur istidraj itu untuk nanti dihempaskan. Jadi kata para ulama, ini salah satu item, salah satu poin yang simple, sederhana, yang kita gunakan untuk muhasabah, untuk mencari diri kita dan mencari sejauh mana sih Allah tuh sayang sama kita. Jadi bahasa para ulama, wayan bagi lil mar'i an yatafaqqada nafsahu fi hadhil aujuh kulliha. Hendaknya seseorang itu mencari dirinya di poin-poin ini gitu. Coba cari diri kita, masuk gak sih gitu. Kita sering banget cari nafkah, nyari temen, nyari investor, nyari klien, tapi jarang nyari diri sendiri gitu loh. Dia kan ironinya dunia tuh gitu, ya, semua orang dicari kecuali dirinya, dan dia bingung. Kok juga bingung sama diri gua? Ya itu kan, lo gak pernah nyari diri lo sendiri, makanya lo bingung. Benar gak sih? Sering gak sih kita dengar di masyarakat, gue salah. Iya lo salah. Terus terang ya, gue juga bingung kenapa diri gue begini. Itu, ya lo aja bingung apalagi gue, kan gitu. Kenapa dia bingung? Gak pernah dicari dirinya. Nyarinya orang lain terus, nyari si A, nyari B gitu. Kalau jomblo nyari jodoh kemana-mana. Ada akhwat di Sumatera, terbang ke Sumatera, ditolak. Ada di Kalimantan, terbang ke Kalimantan. Semua Nusantara dihatamin, tapi dia nggak tahu dirinya sendiri dan nggak pernah cari gitu. Soalnya diri kita tuh seperti apa sih? Itu penting. Itu dijelaskan oleh Imam Al-Ajuri rahimahullah dalam kitabnya Adabun Nufus. Langkah pertama kalau mau jadi orang baik itu kenali diri Anda gitu. Kan sering tuh kita belajar apapun gitu. Kita belajar ekonomi makro, kita belajar mikro,
nanti kalau gitu kita belajar sel, terus nanti belajar, ada yang belajar binatang, ada yang belajar tentang tapi loh, Anda pernah nggak belajar tentang diri Anda sendiri? Ini, lo mau kemana? Gue mau ke Jerman. Ngapain? Ada alat baru. Gue harus belajar bagaimana caranya. Pergi ke Jerman, belajar. Emang nggak boleh? Bagus, belajar tuh bagus. Kalau memang nggak ada kecuali di sana. Tapi diri kita udah ngerti belum? Diri kita nih. Gitu. Udah habis waktunya. Ada alarm sekarang ya? Enggak. Udah habis. Ya, hadirin Allah muliakan. Mohon yang itu di silent, beliau nggak tahu mungkin atau lupa. Pentingnya kita tafakkud nafas, ngecek diri kita terus, nyari tahu diri saya siapa sih. Ini banyak sekali di antara kita, mayoritas waktu habis untuk nyari orang. Bukan nggak bagus ya, tapi fa'atiku ladzi haqqin haqqah, kata Nabi SAW. Tunaikan setiap pihak haknya masing-masing. Penting kita pelajari tentang anak kita. Lo lagi apa sih? Gue lagi pelajari anak gue kayak gimana nih gitu. Bagus. Tapi diri kita udah dipelajari belum? Kita ini seperti apa? Apa plus minus? Apa kelebihan kita? Apa kekurangan kita? Apa kekurangan yang harus diperbaiki? Apa yang kekurangan yang nggak perlu diperbaiki? Nggak semua kekurangan perlu diperbaiki loh. Kesalahan sebagian kita berpikir bahwa begitu kita tahu kekurangan kita harus segera diperbaiki. Enggak, ada kekurangan ya harus diperbaiki, ada kekurangan biarin aja, tapi kita fokus dengan kelebihan kita. Ngapain ngabisin waktu kekurangan terus, fokus dengan kelebihan. Kalau waktu kita fokuskan kelebihan, kita mungkin jadi expert di situ dan ahli di sana. Kekurangan ditutup aja. Gitu loh. Orang dibuat nggak fokus kekurangan kita, tapi difokuskan ke kelebihan. Kalau misalnya itu masalah duniawi. Jadi hadirin, pentingnya tafakud, dan salah satu yang harus dicek adalah seberapa sayang kita sama pihak lain, seberapa sayang kita sama orang. Kecuali pihak-pihak yang Allah dan Rasulnya perintahkan kita untuk bersikap tegas, bersikap keras, misalnya ada orang mau nyerang dan seterusnya, memerangi. Tapi pada dasarnya dijelaskan para ulama, sayang. Nabi kita rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Cari diri kita di poin ini. Ini penting, cari diri kita di poin ini. Banyak orang weekend nggak ada kerjaan. Ini kalau 2 hari nggak cukup loh. Kita habiskan 2 hari weekend gitu ya untuk ngecek diri saya itu seperti apa sih sebenarnya, dicek, dievaluasi setahun ini gimana, lalu setahun ini sudah diaudit, masuk ke tahun lalu 3 tahun lalu 4 tahun lalu, terus di screening semua. Oh ya, ternyata aku mesti sini, terus diperbaiki. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hasibu anfusakum, evaluasi diri Anda, audit diri Anda sebelum Anda dihisap sama Allah pada hari kiamat kelak. Sekali lagi, ini yang perlu kita camkan, seberapa sayang kita sama orang, seberapa baik kita sama orang, dan mulai dari orang-orang terdekat kita. Al-aqrab fal-aqrab, kata Nabi SAW. Yang terdekat baru yang dekat, dan seterusnya. Kalau kita punya konsep selalu mencari jati diri, selalu mencari kelebihan dan kekurangan diri, terus evaluasi dan jujur, jangan dibela terus tuh nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak pada keburukan, illa ma rahima rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akan bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang Allah muliakan, bahwa salah satu syarat disayang sama Allah adalah pada saat kita menyayangi manusia, menyayangi keluarga, menyayangi pasangan kita,
suami menyayangi istri, istri menyayangi suami, orang tua menyayangi anak, anak sayang sama orang tua. Dan sekali lagi ungkapan itu dikembalikan kepada urf dan syarak tentu saja. Tapi harus itu. Dan itu menunjukkan, atau itu adalah kunci Allah sayang sama kita. Jadi ini kaidah. Kalau ingin disayang sama Allah, sayangi orang. Kalau ingin disayang sama Allah, sayangi orang. Selalu. Ini kaidah simple. Barang siapa yang menyayangi manusia, dia akan disayangi sama Allah. Jadi kalau saya ingin Allah sayang sama saya harus sayangin orang. Kita lagi susah sekarang. Kalau kita pakai pola pikir duniawi, kita akan egois. Kita akan oportunis. Bahkan kita sikut kanan, kita sikut kiri. Kita zolimi orang. Oh, kalau antum atau kita sudah ngaji, bukan begitu cara berpikirnya. Cara berpikirnya adalah begitu kita lagi susah, kita butuh disayang sama Allah lebih dibanding sebelumnya. Maka gimana caranya? Sayangi orang. Salah satu tipsnya sayangi orang. Maka jangan egois, jangan makan temen, jangan nyikut sana, nyikut sini. Kasih hak orang, bahkan bantu kalau bisa, dan tanpa pamrih. Jangan ambil jatah orang, jangan. Itu hanya menyelesaikan masalah dengan masalah berikutnya yang lebih besar. Gitu. Begitu kita zolimi orang, bukannya Allah sayang sama kita, tapi Allah malah murka sama kita. Tambah masalah hidup kita nih. Gitu. Ada banyak orang ketika terjadi masalah marah-marah di rumah. Itu kekeliruan. Justru ketika ada masalah semakin baik sama orang rumah. Biar apa? Biar Allah sayang sama kita. Itu. Antum kok ngangguk-ngangguknya dalam banget sih? Benar-benar tak usah. Ya, pengalaman hadirin. Kalau begitu ada masalah sama bisnis kantor, semua orang rumah khatam dimarahin. Gitu. Istri dimarahin. Padahal istri udah masakin masakan kesukaan kita gitu. Ada ya. Anak dimomelin. Gitu. Lagi main, pergi sana sholat, kamu tuh malah sholat. Aku udah sholat ya 2 kali. Nah, karena keceplosan akhirnya. Kok 2 kali sih ya? Pokoknya semua diomelin deh. Itu kesalahan. Itu makanya hadirin Allah muliakan. Kan ulama ahli hikmah mengatakan kita tuh harus ngerti cara bermain. Bukan hanya mengandalkan otot, bukan hanya mengandalkan kejeniusan, kecerdasan. Percuma. Kalau nggak ngerti cara bermain, mau sehebat apapun kemungkinan kalah kita. Tapi kalau kita ngerti cara bermain, mungkin kita nggak hebat, tapi kita bisa menang dengan izin Allah. Antum kan banyak yang suka bola nih. Kalau ada striker jago banget, goceknya, nendangnya, akurasinya, tapi dia nggak ngerti cara bermain, nggak ngerti peraturan, itu akan kena offside lagi. Dia nongkrong gitu di depan gitu, pasti umpan offside, terus marah-marah sama wasit. Gimana sih? Anda tuh nggak ngerti cara bermain ya. Anda dijebak offside terus sama defender lawan. Orang tuh harus ngerti cara bermain. Cara bermain itu penting. Makanya ada sunnah Nabi SAW. Makanya kita secerdas apapun tetap butuh tuntunan dari Allah dan Rasulnya SAW. Karena kita nggak ngerti cara bermain di dunia. Kalau bukan dipandu oleh wahyu, nggak bisa ngadain kecerdasan, kejeniusan. Makanya Nabi terbanyak itu ke Bani Israel yang merupakan bangsa tercerdas. Dan banyak orang bilang, gue kecerdas, gue bisa. Enggak. Dan penyakit orang cerdas atau orang sukses di sebuah bidang, dia pikir semua bidang bisa dia taklukkan. Padahal enggak juga. Apalagi hari ini. Hari ini tuh eranya spesialisasi. Gitu. Eranya spesial. Anda jago di sini, mungkin yang terbaik di Indonesia, belum tentu Anda terbaik di bidang lain. Hadirin, Messi kalau ikut seleksi
tim sepak takraw, kira-kira lolos nggak? Mungkin nggak masuk timnas hadirin. Tim pon aja mungkin cadangan dia, gitu. Padahal dia jago banget, tapi ini beda bidang. Dicoret ya coret gitu. Tapi ini Messi nggak bisa. Ya, mendingan saya pilih Asep aja. Misalnya ada pemain sepak takraw Asep jago banget gitu loh. Mendingan saya Asep. Setiap likulli maidanan fursanuh, setiap bidang itu ada apa? Ada panglimanya, ada pendekarnya gitu loh. Ada pendekar. Likulli maidanin fursanuh, setiap bidang ada pendekarnya. Dan hari ini era spesialisasi. Kalau kita jago di sebuah bidang, kita tekuni dengan ikhlas dan bermanfaat, lalu kita hargai pihak yang jago di bidang lain, lalu kita ikuti. Dalam bidang agama misalnya, ikuti guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan salah satu cara bermain dengan benar adalah begitu ada masalah, kita butuh kasih sayang yang ekstra dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Gimana caranya? Sayang sama orang. Gitu. Bisa nggak diterapin? Gitu. Misalnya pulang ke rumah, terus udah lama nggak manggil istri panggilan kesayangan, panggil kesayangan, terus dibelai istri. Kamu kayaknya capek deh, aku pijitin istri gitu loh. Kata istri, kok kamu tuh baik banget sih hari ini? Iya, lagi banyak masalah. Nah gitu, bisa nggak? Bisa nggak? Lagi banyak masalah. Bingung, tambah bingung istrinya. Gitu loh. Loh kan Nabi SAW, badal Islamu ghoriban, wa sayaudu ghoriban, fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam kondisi asing dan akan kembali asing. Dan beruntunglah orang-orang yang dianggap asing dan aneh. Aneh banget laki gue nih, tapi nggak apa-apa lah dipijitin, kan paling gitu ya. Walaupun aneh banget nih orang, lagi ada masalah. Gitu loh. Ini begitu ada masalah di kantor, pulang suntuk, sebel, angker, marah-marah, itu mah berantakan. Gimana Allah mau sayang sama kita? Kita nggak bisa sayang sama orang-orang terdekat kita. Dan biasakan kalau kita hidup itu jangan mulai dengan main makro, jangan baru main mikro dulu dong, main skup terkecil. Itu parameter. Kata para ulama, innallaha lam yakhluq syai'an illa saghiran thumma yakbur. Allah tuh nggak menciptakan sesuatu kecuali kecil dulu baru besar. Itu sunatullah. Jadi kalau kita mau sayang sama orang, sayang yang skup kita dulu, terus pelan-pelan naik. Benar deh, sayang. Kita lagi punya masalah, ada proyek besar atau urgent atau genting gitu ya. Coba sayang sama banyak orang. Nanti Allah sayang sama kita gitu. Itu cara bermain. Cara bermain. Ya, cara bermain itu jauh lebih penting daripada punya skill nomor satu. Punya skill nomor satu kalau nggak ngerti gimana cara bermain juga nggak bisa. Itu poin. Jadi itu yang perlu kita tanamkan, teman-teman. Sayang sama orang. Lalu pelajaran yang berikutnya, begitu kita sayang sama orang, ikhlas karena Allah. Jangan minta pamrih. Ini penyakit kita. Kalau berbuat baik sama orang, sayang sama orang, fokusnya biar dia sayang sama kita. Gak harus demikian. Yang penting Allah sayang sama kita. Kalau Allah sayang sama kita, insya Allah dia akan sayang sama kita. Insya Allah dia akan sayang sama kita. Karena itu Pak, man la yarhamin nas la yarhamuhullah. Orang siapa yang tidak sayang kepada manusia, Allah nggak sayang sama dia. Allah nggak sayang sama dia.
Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ikhlaslah dalam menyayangi. Seringkali ini PR kita. Kita pengen dapat feedback dari dia, capek ngarepin pamrih dari manusia, hadirin. Capek deh. Kan kita udah belajar manusia itu apa? Zuluman jahula, zulim dan bodohnya luar biasa. Surat Al-Ahzab ayat 72. Yang gimana kita mengharap banyak dari mereka? Terus manusia itu namanya insan. Sebagian ulama mengatakan sumil insanu insanan linisyanihi. Manusia itu dinamakan insan karena suka lupa. Salah satunya suka lupa balas budi gitu loh. Suka lupa bilang terima kasih. Suka lupa ngedoain kita. Suka lupa berbuat baik sama kita. Suka lupa sayang sama kita. Nanti kalau udah nggak ada baru sedih, nyesel, nangis gitu. Kenapa sih dulu aku nggak sayang sama dia? Anda hidup sama dia puluhan tahun lalu sekarang baru nangis ya percaya. Itu manusia. Jadi kalau kita ngarepin manusia, ya Allah sakit hati terus hadirin. Sakit hati itu hati. Kalau hati masih enak pakai nasi uduk, pakai ampela, pakai semur tahu. Ini hati udah susah. Jadi udah cukup. Hadirin. Dan sekali lagi kalau Allah sayang sama kita, orang-orang beriman akan sayang sama kita. Masih ingat surat Maryam ayat 96? Innalladzina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, Allah akan tanamkan dalam hati mereka kasih sayang. Selesai dah. Udah gak usah ribet-ribet orang. Allah akan tanamkan ke dalam hati mereka kasih sayang. Jadi kalau pengen disayang sama orang-orang beriman, pengen disayang sama orang-orang bertakwa, udah iman, amal soleh, jaga tauhid kita, jaga iman kita, keikhlasan dijaga. Makanya ketika ngasih udah gak usah mikir dia tahu nggak ya aku yang ngasih, atau antum bisikin dari aku, ya sama aja. Mau sembunyi tapi dibocorin juga sama teman, nggak harus demikian. Kasih aja, nanti Allah akan tanamkan rasa sayang. Sayang itu tuh pemberian dari Allah. Sayang, cinta, kasih sayang itu misteri hadirin. Bingung kita memikirnya. Itu pemberian dari Allah. Makanya udah cari ridho Allah, sayang sama Allah. Dan Allah akan sayang sama kita. Dan Allah akan buat hati orang-orang beriman sayang sama kita. Dan seringkali kita ngalamin itu. Kita kenal sama orang yang baik, nasabu kadzalik wala Allah hasi wala nazaki alai ahad, kita nilai dia baik dan seterusnya, dan memang dia baik misalnya, memang dia baik banget, tapi pada saat itu tuh kita belum kenal dia sedalam sekarang, tapi dari dulu hati ini udah respect sama dia, hati ini udah punya empati dengan dia, sayang sama dia. Ketika ditanya kok lu kayaknya ini banget sama dia, nggak tahu, pokoknya seneng aja sama dia tuh. Itu Allah akan tumbuhkan rasa kasih sayang. Penting lah dia, penting sayang sama manusia karena Allah. Jangan ngarepin pamrih, sakit hati kita ngarepin pamrih dari manusia. Manusia itu pelupa udah, pelupa. Jangankan sama kita, jangankan sama dia, gitu loh. Sama Robnya aja lupa seringkali. Udah zikir pagi petang belum mas? Kemarin. Gimana kemarin? Ini udah jam 9 pagi. Sama Robnya aja lupa. Zikir kan ingat sama, lupa dia sama Allah. Gitu. Coba tadi yang masuk masjid baca doa nggak tadi? Baca zikir nggak? Ah ini. Gitu. Baca doa nggak hadir? Atau diamnya tuh diam tawadhu atau merasa bersalah sih? Itu
sering kita lupa. Ya Allah, Masya Allah. Bayangkan masuk rumah Allah lupa sama Allah. Itu manusia, itu kita ya. Kita nggak bicara orang lain, itu kita. Masuk rumah Allah lupa sama Allah. Pernah nggak gitu? Masuk ke rumah orang lupa sama dia. Anda siapa ya? Lu Anda masuk rumah. Oh iya ya, ini rumah Anda di sini ya. Saya lupa. Lu Anda masuk rumah saya itu loh. Atau kok ada Anda di sini? Ada Anda di sini. Ini rumah saya. Oh, maaf. Kan aneh hadirin. Tapi itu manusia. Ke rumah Allah lupa sama Allah. Khutbah Jumat gitu. Dulu pilihannya cuma tidur, tapi sekarang kan varian pilihannya banyak. Game online, segala macam, balas chattingan itu. Nggak tidur sih enggak, tapi fokus gitu, khusyuk gitu loh. Lupa sama Allah. Padahal sholat khutbah Jumat di rumah Allah. Ya itu yang mau kita harapin hadirin. Dan itu diri kita. Jadi kalau kita baik sama orang, sayang sama orang, kita bakal feedback dari mereka. Ya siap. Aku tuh kecewa banget Ustaz. Ya nggak heran. Jadi nggak usah antum kaget. Masa dia begitu? Enggak. Itu kayak orang makan cabai terus kebetesan. Ya biasa aja. Kan antum nggak pernah kan? Mas kenapa mas? Pedas. Makan apa mas? Cabai. Masa? Kan nggak mungkin begitu. Antum yang diruqyah hadirin. Loh anda ya makan cabai pedas. Makan cabai pedas lah. Sama. Ngarep dari manusia. Kecewa. Nggak heran. Itu seperti makan cabai pedas, makan ke rumah makanan Padang, makan santan, makan gudeg manis, biasa aja. Nggak ada yang mengejutkan gitu. Nggak usah, gue nggak nyangka ya gitu loh. Kan bingung. Keluar dari rumah makan Padang, gue nggak nyangka ya santan semua. Gimana sih ini rumah makan Padang? Loh, ya Allah. Ada begitu hadirin. Oleh karena itu jaga keikhlasan. Makanya para ulama kita itu berusaha sayang sama manusia. Syekhul Islam hadirin yang Allah muliakan. Syekhul Islam itu pernah melewati sebuah tempat di suatu hari. Karena beliau diundang oleh sebagian orang-orang miskin, ba'dul fuqara. Artinya beliau lagi gini, jadi fada'a, jadi lagi jalan terus beliau diundang gitu maksudnya. Pas lagi jalan terus beliau diundang oleh sebagian atau dipanggil oleh sebagian fuqara. Lalu ada salah satu orang dari mereka itu menyampaikan kebutuhannya. Dan memang butuh gitu loh, bukan modus. Ini memang dia butuh banget. Walam yakun ma'asyikhi ma yu'ti. Dan Syekhul Islam nggak bawa harta pada saat, nggak bawa uang bahasa kita. Jadi nggak bawa apa-apa. Pas lagi nggak bawa apa-apa. Nggak megang uang. Bisa nggak ketinggalan atau bisa lagi nggak ada uang pada saat itu. Kalau kita di posisi beliau, ada orang butuh banget, benar-benar butuh ini, tapi kita nggak ada uang atau nggak bawa uang. Kira-kira jawaban kita apa? Atau nggak bisa langsung transfer, nggak bisa minta nomor rekening dan segala macam. Apa? Gimana? Respon kita gimana hadirin? Simak baik-baik. Fanaza'a thawban ala jildihi. Syekhul Islam langsung buka baju beliau. Wa dafa'ahu ilaih. Dan baju itu dikasih ke orang miskin itu. Lalu beliau kata, bi'hu bima tayassara wa unfiquhu.
juallah semampunya, selakunya aku infakkan atau aku kasih buat engkau. Wa'tadhara ilaihi min kaunihi lam yahdhur indahu syai'un minan nafaqah, dan beliau minta maaf banget ke orang miskin itu karena beliau nggak megang uang. Itu ulama kita tuh hadirin. Jauh banget ya kita sama mereka. Buka baju hadirin, kasih, buka baju. Dan bahasanya tauban ala jildihi, baju yang dipakai. Jadi bukan lagi kebetulan bawa baju atau memang di tukang baju gitu, clothingan, ya bukan. Ini lagi pakai nggak bawa apa-apa, buka, kasih, udah jual. Hasilnya ambil. Mohon maaf saya nggak bawa apa-apa. Itu tuh, lihat betapa sayangnya. Nah ini penting hadirin, kita harus latih sifat sayang kita sama orang. Apalagi kita penuntut ilmu. Kaidah di dunia ilmu itu apa, Din? Al ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat sesama kita saling menyayangi. Ilmu itu membuat sesama penuntut ilmu itu saling sayang. Itu kaidah yang disampaikan. Dan dulu para masyayikh kita, guru-guru kita tuh mendidik dengan cara demikian. Sayang. Saya pernah minta disertasi dari salah satu masyayikh untuk keperluan, karena saya butuh pembahasan yang beliau tulis di disertasi beliau pas beliau S3. Dan ketika saya minta, jawaban beliau, kenapa enggak? Al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat kita saling menyayangi. Itu. Artinya beliau masukin sisi mendidik bahwa kita nih di dunia ilmu itu harus begini. Al-ilmu rahimun baina ahli. Kita jaga kehormatan saudara kita, kita sayang, kita segala macam. Bukan egois, enggak. Dan kita yakin ini takarrub kepada Allah agar Allah sayang sama kita, bukan pamrih dari orang. Allah sayang sama kita. Manusia ngelupain kita, Allah nggak pernah lupain kita. Jadi itu yang perlu kita. Makanya Syekhul Islam nggak pamrih sama mereka, enggak. Bahkan minta maaf, maafin ya, maafin gitu. Penting ini jamaah. Bahkan hadirin Allah muliakan, diriwayatkan Umar bin Abdul Aziz, siapa nggak kenal beliau, pemimpin yang luar biasa baiknya, adilnya, hebatnya, dan dekat dengan ulama. Diriwayatkan beliau itu setiap malam itu duduk di majelis ulama, setiap malam ada duduk di majelis ulama, di kajian atau di halaqahnya ulama. Beliau menulis ke orang beliau di Mesir, menulis surat. Apa isinya? Innahu balagani anna bi Misra ibilan naqalatin yakmilu 'alal ba'iri minha atau yuhmalu 'ala ba'iri minha alfu rital. Beliau sampaikan, saya dapat info dan berita bahwa di Misr, di Mesir itu unta-unta pembawa barang atau unta yang digunakan untuk transportasi barang, dibawa barang, itu satu unta membawa beban seberat 1000 rital. Rital itu, satu rital itu 1 pound, berarti setengah kilo kurang lebih, setengah kilo. Berarti kalau 1000 rital berarti berapa? 500 kilo gitu ya, 500. Fa idza ataka kitabi hadza,
kalau suratku tiba kepada engkau, jadi disampaikan ke gubernurnya atau ke penanggung jawab di Mesir, kalau surat ini sampai ke tanganmu gitu, kalau surat ini sampai ke tanganmu, maka saya tidak mau mendengar lagi kejadian itu, dan setiap satu ekor unta hanya boleh memikul beban, atau saya nggak mau dengar lagi ada satu ekor unta memikul beban di atas Siti Mi'ati Rital, di atas 600 rital. Gitu. Dan begitu sampai akhirnya diberlakukan peraturan tidak boleh di atas 600 rital. Berarti berapa? 300 kilo. Itu sama onta, hadirin, sama onta. Begitu perlakuan ahli ilmu atau orang yang hidup bersama ilmu. Umar bin Abdul Aziz itu alim, hadirin, alim. Itu sama onta. Gimana sama orang? Gimana sama manusia? Gimana sama teman? Sama onta aja, mental ahli ilmu atau penuntut ilmu jangan sampai bebanin dia di atas kemampuannya atau memberatkan dia. Onta memang diciptakan oleh Allah untuk manusia, tapi jangan terlalu membebani gitu. Walaupun sanggup kan, ini udah berjalan 1000 rital, berarti bisa, tapi berat, diturunin 600 maksimal, nggak boleh lebih. Jadi kita yang udah ngaji, udah belajar, jangan sampai ngebebanin orang. Itu prinsip. Jangan sampai ngebebanin orang. Jangan sampai nyusahin orang. Jangan sampai orang tuh jungkir balik gara-gara ngurusin kita. Beban kita. Kita jadi beban. Nggak boleh. Kita harus sayang sama mereka. Salah satu bentuk kita sayang, jangan sampai ngebebanin orang. Dulu ulama kita udah sampai onta. Kita orang dulu deh. Dan yang lebih spesifik lagi, orang-orang terdekat. Jangan sampai ngebebanin orang tua. Kita yang udah dewasa, segala macam. Berdiri dong dengan kedua kaki kita. Setelah minta taufik dan tawakal sama Allah. Jangan nyusahin orang tua. Orang tua udah capek nyokolin kita segala macam. Kita harusnya berpikir, gimana sekarang kita yang sayang sama mereka. Kita yang tunaikan semua keperluan. Jangan bebanin lagi. Tawakal sama Allah, sayang sama mereka. Jangan sampai bebani. Salah satu poin juga yang perlu kita camkan, suami jangan sampai bebanin istri. Mungkin dulu kita terbiasa istri yang kerja, kita nggak kerja. Sekarang kita udah ngaji, nggak bisa suami nggak. Suami santai gitu, istri yang kerja, istri yang nyari nafkah, istri yang itu, gak bisa dia. Gak bisa. Nanti Allah gak sayang sama kita. Dulu tuh onta gak boleh dibebani. Kalau istri sebaliknya wajar karena dia punya hak nafkah. Kalau kita haknya menafkahi, kita kewajibannya menafkahi beliau. Jadi jangan sampai udah kita belajar, kita dapat hidayah terus akhirnya dibiayain istri, nggak bisa. Kecuali kalau nggak sanggup.
kecuali kalau udah berusaha nggak gagal terus. Tapi seringkali bisa kok. Nabi SAW, "Lau kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr." Kalau kalian benar-benar tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan berikan nafkah kepada kalian atau rizki kepada kalian sebagaimana Allah kasih rizki kepada seekor burung taghdu khimasan wa taruhu bitana. Pergi dengan perut lapar, pulang dengan perut kenyang. Dan burung nggak punya freezer di sana, nggak punya freezer. Jadi ya makan hari itu, besok nyari lagi, makan hari itu lagi. Tenang aja tuh hidupnya. Nggak ada rubah status atau segala macam, atau curhat, nggak ada. Atau burung bunuh diri karena putus asa. Ada burung bunuh diri? Coba cek angka kematian karena bunuh diri. Nggak ada. Padahal nggak ada tabungan, nggak ada freezer, nggak ada kulkas, nggak ada magic jar. Itu bisa. Oh, kita udah ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Jadi jangan sampai ngeberatin. Itu berarti nggak sayang kita sama istri kita, nggak sayang. Justru kita manfaatin istri kita. Nggak boleh kita manfaatin istri. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang baik sama istri dan keluarga, dan aku yang paling baik. Walaupun mungkin kasih nafkahnya seminggu misalnya berapa? 10.000 misalnya, 10.000. Kalaupun kita hanya bisa 10.000, kasih 10.000. Kalau memang ya. Yang penting yang bisa kita kasih, kita kasih. Kalau Allah lihat kejujuran kita, Allah bukakan nanti pintu rezeki. Tapi kalau udah mentalnya apa, ngebebanin A, ngebebanin B, ngebebanin C, oh repot deh. Jadi itu yang perlu kita jaga. Dulu di level mereka sampai pada level nggak mau membebani onta. Nah sekarang di level apa kita? Makanya berjuang terus baik sama orang itu. Jadi gini, kita, aduh gue lagi nggak punya duit nih. Jangan bebani semakin Allah nggak sayang sama kita. Justru sebaiknya apa yang bisa gue perbuat sama A, sama B, sama C, kursi ini segala macam. Nanti Allah sayang sama kita. Dan tetap berusaha dan yakin sama Allah. Insya Allah Allah cover. Apa susahnya sama Allah? Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, gampang. Burung aja dikasih kok. Jadi itu yang perlu kita tanamkan. Itu yang perlu kita coba. Asal jangan gengsi teman-teman. Jangan gengsi. Kadang-kadang kita udah gengsi. Gak mau. Nanti apa kata dunia? Gak perlu apa kata dunia. Apa kata Allah, itu yang paling penting. Nanti kalau teman-teman kantor aku ngelihat aku begini nggak apa-apa. Bagaimana? Nggak apa-apa. Ada orang jualan, harus jualan cilok, jualan ketoprak gitu loh. Nanti kalau staff aku ngelihat aku begini gimana? Ya tawarin ketoprak, suruh beli. Ya masa nawarin bakso? Kan dia jualan ketoprak. Kalau bakso, tawarin bakso gitu loh. Jadi kadang-kadang kita kebanyakan gengsinya gitu. Dan itu bagus. Allah kasih kita gitu biar kita nggak main gengsi. Kita kedepankan tawakal sama Allah, nggak malu, jujur, qanaah, tampil apa adanya. Penting tuh tampil apa adanya diri. Itu. Makanya sayang, bukan ngebebanin, sayang. Begitu ada susah, sulit, harus banyak sayang sama orang dan lingkungan kita dulu. Keluarga kita dulu sayang, bantu sana, bantu sini, segala macam. Nanti Allah sayang sama kita. Apalagi keluarga, hadirin. Apa kata Nabi SAW? Man ahabba an yubsatallahu fi rizki wa yunsa'allahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, sambung tali silaturahim. Itu. Jadi kok jadi ngebebanin keluarga? Harusnya kalau pengen rizki yang besar, sayangin keluarga, kasih keluarga, bukan bebanin keluarga. Keluarga tuh dikasih. Insya Allah bisa. Makanya jujur, kita jujur sama Allah. Dan insya Allah itu
pintu dakwah kita. Makanya antum jujur sama Allah, antum fight benar-benar, antum belajar dan belajar agama, belajar iman, belajar tauhid, terus antum kuatkin skill antum. Antum niatkan ini takarub kepada Allah biar Allah sayang. Lalu sebagai pintu dakwah, karena kalau antum di keluarga antum menjadi tulang punggung, nanti antum bilang A semua A udah, antum bilang B semua B. Antum rapat keluarga nih, gimana kita pilih aja ya, kayaknya sunnah Nabi SAW mengatakan A, udah A semua. Kenapa? Ya antum kasih di semua. Tapi kalau kita jadi beban sama keluarga, nggak bisa, kita nggak punya suara lah. Begitu kita berusaha menyampaikan sunnah Nabi, semakin dilipet kita. Keluarga ngelihat kita semakin aneh, nih orang apa-apaan sih? Udah ngerepotin, nyusahin, jadi beban, egois gitu. Nanti pengajiannya disalahin, ini ngaji di mana sih nih orang gitu. Tapi kalau kita berubah, lihat loh coba, para sahabat itu, radhiyallahu ta'ala, begitu hijrah, kehidupannya berubah. Yang awalnya nggak dianggap dari sisi dunia, menjadi kekuatan besar di dunia. Itu para sahabat, bukan nyusahin, enggak. Dulu kita belum ngaji, nggak dianggap sama keluarga. Begitu ngaji, diperhitungkan. Karena kita baik. Dan kita bersungguh-sungguh, etos kerja kita jelas, disiplin, terus bantu sana, bantu sini, ada uang, kasih. Mungkin kita nggak kaya hadirin, tapi kita kasih. Sampai keluarga yang kaya kita kasih. Gitu. Pernah nggak tuh gitu? Kita nggak kaya, tapi kita ngasih ke keluarga, termasuk yang kaya. Gitu. Dia punya izah antum hadirin. Dan baik sama semua, enak. Gitu. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak menyayangi dia. Semoga kita diberikan taufik bukan untuk memahami dan mengamalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.